Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Iksan dengan NIM C1D1210110 dari Prodi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini di dalam video ini saya ingin mempresentasikan mata kuliah yaitu Cyber Security. Di mana yang pertama saya akan menjelaskan apa itu hukum cyber atau cyber law. Di mana hukum cyber atau cyber law ini adalah cabang hukum yang mengatur penggunaan dan interaksi dalam ruang digital atau dunia maya. Ini mencakup semua aspek hukum yang terkait dengan teknologi informasi, komputer, internet, dan aktivitas online. Hukum cyber mencakup regulasi dan perlindungan terhadap kejahatan cyber, privasi data, kekayaan intelektual dalam dominan digital, transaksi elektronik, perlindungan konsumen dalam transaksi online, serta tanggung jawab dan sanksi terkait dengan pelanggaran hukum dalam konteks digital. Dan selanjutnya itu ada beberapa teori-teori yang melandasi perkembangan dunia maya atau cyber. Itu berikut ini adalah beberapa teori yang melandasi perkembangan dunia maya atau cyber, yaitu yang pertama ada teori konvergensi, di mana teori ini menyatakan bahwasanya dunia maya atau cyber itu menggabungkan beberapa bentuk media teknologi yang sebelumnya terpisah seperti telepon, televisi, dan komputer. Dan juga konvergensi teknologi ini mempengaruhi cara komunikasi, informasi, dan hiburan disampaikan dan diakses oleh pengguna. Selanjutnya itu ada teori jaringan sosial, di mana teori ini menekankan pentingnya hubungan sosial dan interaksi antara individu dalam dunia maya. Dan dunia maya juga memungkinkan pembentukan jaringan sosial yang lebih luas dan memfasilitasi komunikasi, kolaborasi, dan pertukaran informasi antar individu secara global. Dan selanjutnya itu ada teori perubahan media, di mana teori ini mengungkapkan bagaimana perkembangan teknologi dan media baru menggunakan cara kita memahami dan berinteraksi dengan realitas. Dunia maya menciptakan untuk bentuk-bentuk media baru seperti media sosial, platform streaming, dan aplikasi mobile yang memberikan pengalaman yang berbeda dalam mengonsumsi informasi dan konten. Selanjutnya itu ada teori ekonomi digital. Nah, teori ini berfokus pada pengaruh internet dan teknologi digital terhadap kegiatan ekonomi. Dan juga dunia maya atau cyber ini memberikan peluang baru untuk perdagangan, bisnis online, dan pertumbuhan ekonomi melalui platform e-commerce, iklan digital, dan layanan online. Dan selanjutnya itu ada aspek hukum, di mana aspek hukum ini terkait dengan aplikasi internet. Yang pertama itu adalah aspek hak cipta, di mana hak cipta ini melindungi karya-karya kreatif seperti tulisan, musik, gambar, dan video yang diunggah dan dibagikan di internet. Penggunaan yang tidak sah atau pencurian konten tanpa izin pemilik hak cipta dapat melanggar hukum. Dan yang kedua itu ada aspek merek dagang, yaitu merek dagang ini melindungi identitas bisnis dan produk dari penggunaan yang tidak sah atau peniruan di dunia maya. Penggunaan merek dagang tanpa izin pemiliknya dapat melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi hukum. Dan yang selanjutnya ada aspek fitnah dan pencemaran nama baik, yaitu internet memberikan platform bagi individu untuk menyebarkan informasi palsu, fitnah, atau mencemarkan nama baik orang lain secara online. Yaitu hukum melindungi individu ini pencemaran nama baik dan fitnah di dunia maya. Dan yang selanjutnya itu ada subjek, materi muatan, dan pasal yang menyangkut keterkaitan UU Perlindungan Konsumen dengan hukum cyber di Indonesia. Yang pertama itu ada subjek, Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau UU nomor 8 tahun 1999 dan hukum cyber. Dan yang selanjutnya ada materi muatan, itu perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik, yaitu perlindungan data pribadi konsumen, ketentuan mengenai e-commerce, penipuan online, pengambilan barang atau jasa yang cacat atau tidak sesuai dengan iklan, dan tanggung jawab penyedia layanan dalam transaksi online. Pasal yang menyangkut itu beberapa pasal yang relevan antara UU Perlindungan Konsumen dan hukum siber di Indonesia adalah pasal 4 tentang hak dasar konsumen, di mana pasal 8 tentang hak mendapatkan informasi yang jelas dan benar, dan pasal 50 tentang tanggung jawab penyedia jasa dalam transaksi elektronik.
Pasal 53 tentang perlindungan data pribadi konsumen, pasal 57 tentang larangan praktik bisnis yang merugikan konsumen, dan pasal 62 tentang penyelesaian sengketa konsumen. Dan yang selanjutnya itu ada peluang profesi kerja apa saja yang terkait pekerjaan yang berhubungan dengan cyber security. Di mana itu yang pertama adalah analisis keamanan atau security analyst, yaitu menganalisis dan mengevaluasi kerentanan sistem, melaksanakan pengujian keamanan, memantau aktivitas jaringan, dan merancang strategi keamanan untuk melindungi infrastruktur teknologi informasi dari ancaman cyber. Yang selanjutnya itu ada insiden respon keamanan atau security incident responder, di mana menangani dan memberikan respon terhadap insiden keamanan seperti serangan cyber atau pelanggaran data, yaitu menyelidiki dan memulihkan sistem yang terkena dampak, seperti memberikan tindakan pencegahan untuk mencegah insiden di masa depan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di dalam video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.